Hati kita merasa dipotong-potong oleh sembilu tatkala menyimak KDRT, bahkan perceraian yang jumlahnya terus bertambah. Kurang apa sama kamu? Kok kamu kayak gitu sih? Gak mikirin perasaan saya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa tugas seorang qawwam itu yang pertama adalah dia membimbing itu istri, yang kedua dia melindungi itu istri, dan yang ketiga dia memperbaiki itu istri. Allah jadikan bagi kalian pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Wa ata'at zaujah, wanita yang taat kepada suaminya dan dia menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan kepada dia kelak, udkhulil jannah, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga, pilih pintu surga mana yang kau mau. Untuk para istri ini, sebenarnya engkaulah tombol hati suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan semoga selawat senantiasa tercurahkan untuk kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapa indahnya takdir ilahi dan betapa dahsyatnya ketentuan Rabbi, di mana Allah Jalla Jalaluh mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit, dan keindahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya terletak dalam pernikahan. Allah berfirman dalam sebuah ayat yang insya Allah kebanyakan kita sering mendengar ayat itu, bahkan mungkin sebagian menghafal ayat itu. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan bagi kalian pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketentraman kepadanya, agar hati kalian merasa damai bersama dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Adapun masalah cinta dan kasih sayang, siapa yang menjadikannya? Siapa yang membuat kita mencintai dia, mencintai istri kita, mencintai pasangan kita? Terkadang nih orang belum kenal, lalu menikah. Disitulah Sang Pencipta yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kita. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di akhir-akhir zaman ini, hati kita merasa seperti dipotong-potong oleh sembilu tatkala menyimak, melihat kejadian-kejadian di dalam rumah tangga, KDRT, bahkan perceraian yang jumlahnya terus bertambah. Ada apa sebenarnya? Bukankah pernikahan itu diadakan untuk mendapatkan kebahagiaan?
untuk meraih ketenangan hati, agar menjadi rumah yang dibangun menjadi surga. Tapi ternyata sebagian rumah tangganya bak neraka. Bahkan di akhir-akhir waktu kita melihat KDRT di rumah tangga sampai ke tingkat pembunuhan. Allahu Akbar. Apa yang terjadi sebenarnya? Pernikahan itu bukan hanya sekedar surat nikah yang diberikan oleh KUA kepada kita, bukan. Itu adalah perjanjian suci. Allah Jalla Jalaluhu menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang berat. Tapi mungkin sebagian suami lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Atau dia malah meremehkan tugas dia sebagai seorang suami. Coba kita sedikit merenung. Dan saya harap para suami ikut merenungkan. Kenapa sih pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidha? Dan kenapa dalam pernikahan itu harus ada wali, harus ada saksi? Karena kita bisa melihat bagaimana nih seorang wanita yang kita tidak punya peran sama sekali membesarkan dia. Kita tidak pernah turut dalam menyekolahkan dia. Ketika dia sakit pun kita tidak pernah hadir di tempat itu. Kemudian anak itu tumbuh besar, diajarin oleh orang tuanya, disekolahkan, sehingga tatkala dia sudah dewasa, dinikahkan kepada kita. Diberikan begitu saja kepada kita. Hanya dengan ucapan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, dia menjadi milik kita. Disitulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami dengan mengatakan qabiltu nikahaha, maka ada peralihan tanggung jawab. Dari yang dulunya surga dan neraka itu anak adalah orang tuanya, kewajiban dia menurut dan mentaati adalah kepada bapak ibundanya. Tatkala dia mengatakan qabiltu, maka beralihlah semua. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang wanita dari sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi, itu suamimu itu surgamu atau nerakamu. Begitu dahsyatnya kedudukan seorang suami. Seorang istri wajib taat kepada suaminya, nurut kepada suaminya, bahkan surga dan neraka tuh istri. Tapi di balik itu, tanggung jawab seorang suami adalah besar sekali. Ada juga sebuah ayat yang kadangkala menjadi senjata kaum lelaki untuk menundukkan istrinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Para lelaki adalah pemimpin-pemimpin atas wanita. Kenapa sih lelaki dijadikan pemimpin? Karena dua hal. Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah memberikan kelebihan kepada para lelaki. Dan kelebihan ini diakui oleh semua manusia yang muslim dan yang non-muslim. Allah memberikan kelebihan. Hak cerai ada di tangan dia. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena para suami memiliki kewajiban memberikan nafkah. Tatkala satu dari dua hal ini tidak ada, maka kepemimpinan seorang suami akan pincang. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, padahal itu kewajiban suami, maka di situ kepemimpinan di rumah tangga itu akan pincang. Terkadang ada istri yang tidak taat kepada suaminya, karena istri merasa aku yang bekerja, aku yang ngasih makan keluarga. Maka bagaimana kondisi suami yang seperti ini? Maka dia harus tahu kewajiban dia. 100% kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban seorang suami. Seorang istri itu menjadi ratu. Siapa yang melayani istri? Suami. Yang cari makan keluar,
yang cari nafkah, yang capek dari pagi untuk siapa? Untuk membahagiakan istrinya. Untuk membangun rumah tangga itu menjadi istana. Di situ tempat dia memadu cinta dan kasih. Kemudian qawwamun. Di dalam ayat itu, para ulama menjelaskan ada 3 makna dari qawwamun itu. Yang pertama, seorang suami menjadi pemimpin. Apa sih tugas seorang pemimpin? Apakah dia hanya segera minta dituruti perintahnya, minta ditaati amarannya? Tidak. Seorang dikatakan qawwam. Kalau engkau lelaki yang qawwam, kau harus tahu diri bahwa tugas seorang qawwam itu yang pertama adalah ar-ri'ayah, dikatakan oleh para ulama. Dia membimbing itu istrinya. Yang kedua, dia melindungi itu istrinya. Dan yang ketiga, dia memperbaiki itu istrinya. Dan sebagai seorang suami, kau harus tahu bahwa wanita, seperti itulah Allah menciptakan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang kalau kau mau luruskan dia akan patah. Terus bagaimana cara menghadapi istri? Kau qawwam, kau pemimpin. Maka kau harus tahu diri sebagai pemimpin, tahu tuh sama anak buahnya, tahu sama karakter anak buahnya, sehingga dia bisa memperbaiki, dia bisa melindungi. Kemudian para istri ini juga tidak hanya butuh duit. Dia tidak hanya perlu perhiasan, tidak. Wanita itu adalah makhluk yang memiliki ruh. Dia butuh sanjungan. Istri kita butuh pujian. Terkadang nih suami, kalau baru nikah nih, apalagi subhanallah ya, orang kalau baru nikah tuh senantiasa memanggil istrinya dengan kata-kata yang indah, sayang, cantik, cinta, subhanallah. Itu gampang, biasanya awal-awal nikah, tapi setelah itu hilang tuh kata-kata itu. Kadang-kala suami ini kalau ngobrol sama orang lain, kadang-kala ditelepon lah sama temennya, sama sahib tuh ditelepon. Begitu manisnya ucapan dia. Dia mengatakan ahlan wa sahlan, apa kabar, gimana. Tapi tatkala istrinya yang telepon, subhanallah, bisa berubah intonasi dia. Dia katakan, iya ada apa nih? Iya, aku lagi sibuk nih. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang indah itu bernilai sedekah. Dan ketika Nabi ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibda biman ta'ud. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawab, istri kita. Jadi pemirsa, kita ini kalau bergaul sama orang hanya beberapa jam, mungkin sehari, 2 hari, seminggu lah. Tapi kita bergaul dengan istri kita itu tahunan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Orang yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada orang lain, bukan kepada pasiennya, bukan kepada bosnya, bukan kepada anak buahnya, tapi kepada istrinya. Bagaimana tidak? Kita kalau di depan orang, kita bisa bertopeng, kita bisa pura-pura baik, kita bisa tersenyum menghiasi bibir kita dengan senyuman kita. Karena kita hanya beberapa jam bertemu dengan dia. Tapi di rumah, itulah karakter kita yang sebenarnya. Sehingga kalau bicara, ada tuh apa namanya yang dikeluarkan sama polisi, surat keterangan kelakuan baik ya. Seharusnya yang mengeluarkan tuh istri. Karena istri yang tahu dengan kita. Dia yang hidup bersama kita, yang merasakan segalanya. Lalu berkaitan dengan kesalahan istri, wajar. Istri kita ini manusia biasa. Dia bukan bidadari, sebagaimana engkau bukan malaikat. Kalau ada kekurangan di dirimu, maka kau bercerminlah, kau memiliki kekurangan. Lalu bagaimana menyikapi sikap atau kekurangan istri kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh tuh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Enggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi, kalau ada perilaku istrinya yang kurang berkenan di hati dia, yang mungkin membuat hati dia sakit, bukankah ada perilaku lain dari dia yang baik? Buktinya dia datang meminang tuh perempuan. Dia datang meminta kepada keluarganya dan hidup bersama dia. Pasti ada kelebihan di istrinya. Maka nih kita pakai bahasa nih, setengah isi setengah kosong. Jangan dilihat di kosongnya aja, dilihat di isinya. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu tatkala menyuruh para suami untuk menggauli istrinya, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin yang memandang kepada Islam sebagai agama yang menzalimi para wanita, ya mereka belum kenal dengan Islam. Ini perintah langsung dari Sang Pencipta yang menurunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci dengan istri kalian, Allah berbicara dalam konteks suami kurang suka sama istrinya. Apa Allah suruh ceraikan? Tidak. Allah memberikan solusi kepada kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi tuh yang kalian benci, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Maka ingat, seorang suami harus bisa berlapang dada menerima istrinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi lihatlah kepada kelebihannya. Baik, kalau itu berkaitan dengan suami. Gimana dengan istri? Apa kewajiban dia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Perempuan-perempuan itu memiliki hak sebagaimana dia memiliki kewajiban-kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Jadi engkau para istri, engkaulah kunci dari kebahagiaan di rumah itu. Engkau ratu di rumah itu, di istana suamimu. Engkau memiliki hak mengatur rumah itu dan menjadikan rumah itu menjadi surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu, dia jaga tuh. Karena memang salat 5 waktu bagi para perempuan berat. Dia ada liburnya. Terkadang seminggu dia nggak sholat. Untuk memulai lagi berat. Wasamat syahraha. Dan tuh perempuan puasa di bulan Ramadan. Puasa pun berat. Karena dia ada waktu-waktu yang dia libur ketika itu. Dia harus menggantikannya di hari-hari orang ketika itu sedang tidak berpuasa. Kemudian yang ketiganya yang jadi topik kita nih. Wa ata'at zaujah. Taat kepada suaminya. Nurut sama suaminya. Kemudian wa hafizat farjaha. Dia jaga kehormatan dirinya. Wanita yang taat kepada suaminya. Dan dia menjaga kehormatan dirinya. Akan dikatakan kepada dia kelak, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga. Pilih pintu surga mana yang kau mau. Masya Allah. Betapa mudahnya bagi para istri untuk masuk surga. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang man khairun nisa. Siapakah wanita yang paling baik? Siapa sih? Siapakah wanita yang paling baik? Siapa sih?
Kalau para istri ingin menjadi wanita paling baik, maka simaklah sabda Rasul SAW ini. Beliau mengatakan, allati idza nazarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang dia menyejukkan hatimu. Masya Allah. Tuh ada perempuan-perempuan yang kalau suaminya pulang kerja, dibukain pintu sama istrinya dengan dandanan yang atau dengan make up yang begitu menggoda. Masya Allah. Itu wanita yang membuat suami berbahagia. Yang kalau dipandang membuat hati jadi lega. Kemudian wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh tuh perempuan taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika. Kalau kau lagi nggak ada di rumah, lagi pergi ini, lagi safar, lagi keluar kota, tuh perempuan akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Jadi semoga engkau bisa menjadi wanita yang paling indah dan engkau sebenarnya tombok hati suamimu. Untuk para istri ini, sebenarnya engkaulah tombok hati suamimu. Maka jadilah penyejuk hatinya yang senantiasa dirindukan olehnya, yang membesarkan anak-anaknya, dan kelak insya Allah suamimu akan selalu mencintai dirimu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nih pada kesempatan yang akan datang. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.